Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 9 pandangan hukum syara atau apa menurut Allah dan Rasul-Nya yang merupakan titah perintah kepada manusia. Tauhid dalam kaitan perintah dan larangan Allah. Jadi belajar tauhid bagi manusia bagaimana hukumnya. Hukumnya adalah fardu ain. Belajar tauhid karena Allah sebenarnya enggak karena. Kalau Allah sudah memerintahkan tidak perlu ada keharti dan tidak dimengerti. Tetapi kalau Allah mewajibkan tentu segala sesuatunya sudah disesuaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Rasul tidak akan memerintah. Allah dan Rasul tidak akan melarang. Kalau larangan itu, kalau perintah itu tidak sesuai dengan apa kemampuan manusia. Karena pasti setiap Allah memerintahkan bahwa setiap manusia mampu melaksanakan perintahnya, dan setiap Allah melarang pasti setiap manusia mampu meninggalkannya. Salah satunya adalah fasilitas untuk mengkaji dan menggali tauhid karena manusia memiliki kesempurnaan akal. Tauhid ini cocok, tauhid ini sesuai, tauhid ini logika-logika yang memang menggunakan akal yang Allah berikan kepada setiap manusia. Apakah dia sudah beriman atau dia masih tidak beriman, memiliki kewajiban yang setara. Kafir pun diperintah oleh Allah untuk mempelajari ilmu tauhid dan sekaligus untuk bertauhid. Jadi ilmu tauhid ini ilmu yang Allah sendiri ikut serta intervensi dengan hukum mewajibkan. Dengan hukumnya pun adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Tidak bisa ditanggung oleh sahabat, teman, ada yang mampu, tetapi individu, setiap pribadi diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Enggak perlu kenapa. Tetapi kelayakan diwajibkan, tidak memaksa. Kenapa tidak memaksa? Karena manusia diciptakan sudah memiliki standar. Standarnya apa? Standarnya adalah kemampuan untuk berpikir. Al-insan hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang memiliki akal, dan akal inilah yang menjadi kelayakan manusia mendapat perintah untuk menggunakan akalnya dalam masalah ketuhanan, masalah ketauhidan. Ya ayyuhalladzina amanu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, uraian dari Allah, wahai manusia, bukan wahai mukmin, tetapi wahai manusia, artinya segenap manusia. Manusia tentu baik yang
sudah beriman ataupun yang belum beriman, baik kafir ataupun muslim. Rabbakumul ladzi khalaqakum, ya. Harus bertauhid. Bodoh ini harus bertauhid. Bertauhid, Allah juga menyampaikan satu Rabbukum, yang kedua ada khalaqakum. Rabbukum khalaqakum, Rabbukum adalah rububiyah. Rububiyah artinya Allah yang ijad, Allah yang imdad, Allah yang i'dam. Khalaqakum dalam proses pembuatan kalian. Artinya harus juga disertai dengan hal-hal yang rasional, atau lebih tegas lagi harus bertauhid dengan mengerti dan memahami argumen-argumen tauhid itu. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Seluruh manusia diperintahkan untuk bertauhid, bukan hanya bertauhid tetapi mempelajari ilmu tauhid. Buat apa mempelajari ilmu tauhid? Karena dalam pelajaran tauhidlah ada argumen-argumen, ada dalil-dalil yang menyatakan wujudnya Allah, yang menyatakan tentang uluhiyah, yang menyatakan tentang Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah pencipta. Walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi Allah membuka alladzi khalaqakum walladzina min qablikum dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah adalah ijad, dengan bahasa lain yang mengadakan dan yang tidak adakan makhluk. Makhluk menjadi dalil. Maka ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Dinyatakan mempelajari ilmu tauhid, Allah intervensi mewajibkan kepada seluruh manusia untuk belajar tauhid dan mengerti ilmu-ilmu tauhid. Nah, ini tauhid kehebatannya. Allah sendirilah yang menyatakan perintah langsung. Berdosa, ya berdosa kalau tidak belajar tauhid. Walaupun kafir, double dosanya. Kafir pun berdosa karena tidak melaksanakan, ya, umat mukmin yang belum tahu tentang dalil-dalil, argumen-argumen, kekuatan-kekuatan, pembuktian keberadaan Allah, lalu tidak belajar, ya berdosa sama. Berdosa. 10 masail atau masalah-masalah yang terkandung dalam ilmu tauhid. Masalah yang terkandung di dalam ilmu tauhid adalah qadiyah, logika dan bahasan tentang sesuatu yang pasti ada atau wajibat, sesuatu yang mustahil ada atau mustahilat, dan sesuatu yang mungkin ada dan mungkin tidak ada atau jaizat. Dalam maudhu, ya, dalam maudhu itu adalah apa yang akan dibahas, yaitu dat Allah, dat Rasul, mumkinul wujud dan sam'iyat. Ya. Lalu yang nomor 10 tentang apa yang 4 itu. Nah, tentang keberadaannya, tentang ketidakberadaannya, tentang boleh ada dan boleh tidak ada. Argumen-argumen pernyataan yang menunjukkan wajib, ada argumen-argumen yang menyatakan tidak boleh ada, argumen-argumen yang menyatakan mungkin itu berada. Inilah masalah-masalah yang dipersoalkan di dalam ilmu tauhid. Jadi kalau maudhu adalah mana yang akan dihukuminya, mana yang akan dibahasnya. Yang akan dibahasnya adalah Allah, Rasul, mumkinul wujud atau makhluk, dan wajibul wujud muqayyad. Apa? Dikelola untuk apa? Dikelola untuk itu adalah harus ada, itu tidak boleh ada, itu mungkin saja berada. Nah, inilah
Jadi enggak paradok antara nomor 6 dengan nomor 10. Nomor 6 hanya pointer-pointernya saja apa, lalu kemudian nomor 10 lebih kepada bunyi hukumnya. Nah logika-logika hukum itulah yang akan, masalah-masalah itulah yang akan dibahas di dalam ilmu tauhid. Jadi perspektif tauhid sudah selesai. Oh tauhid itu cukup kita mengenal dengan yang 10. Yang pertama tauhid itu adalah apa? Ta'rif. Ta'rif itu artinya apa? Ada berapa? Ada 3. Asal tahu angka itu 1 itu secara harfiah. Yang kedua bahwa tauhid itu ilmu yang apa? Berbicara ya, tentang ketuhanan aqaidiniyah dengan argumen-argumennya. Kemudian yang ketiga, tauhid itu adalah untuk melakukan penunggalan peribadahan kepada zat yang tunggal dalam zatnya, sifat dan af'alnya. Tauhid seperti itu secara ta'rif. Ya. Boleh kalian menyimpulkan Mabade 10 ya, dengan apa tulisan yang lebih bagus, bukan tulisannya maksudnya apa uraiannya lebih bagus lagi. Nanti kalau ada yang sudah membuat uraian lebih bagus lagi, saya tunggu ya, saya lihat. Nanti kalau memang bagus, insya Allah dikasih doa. Ya, apalagi yang lebih mahal hadiah daripada doa ya. Kalau yang tidak bagus dikasih hadiah. Yang bagus dikasih doa, kalau yang tidak bagus dikasih duit. Terus baca bab 2. Bab 2 hukum. Bisa dicangan dalam budaya. Sebagaimana telah disebutkan pada bab 1 tentang istimdad atau sumber pengambilan ilmu tauhid dan pandangan hukum syara terhadap ilmu tauhid, bahwa tauhid itu ditetapkan oleh akal, Al-Quran dan Al-Hadis atau syara, dan adat kebiasaan, di mana ketiga macam ini disebut hukum. Oleh karenanya, sebelum dibahas tentang tauhid, perlu dibahas terlebih dahulu tentang hukum dan pembagiannya. Pasal 1 Ta'rif hukum. Isbatu amrin li amrin aw nafihu anhu. Artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain, ataupun menghilangkan suatu perkara dari yang lainnya. Seperti menetapkan adanya sifat kudrat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menetapkan wajibnya terhadap sholat yang 5 waktu, menetapkan rasa asin kepada garam, menghilangkan sifat lemah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan hukum sunat dari sholat 5 waktu, dan menghilangkan rasa manis dari garam. Kita masuk bab yang kedua. Masalah-masalah yang ada di dalam tauhid adalah menetapkan ada dan tidak ada. Menetapkan keberadaan, menetapkan ketidakberadaan. Yang menetapkannya ada 3. Satu yang menetapkan adalah logika akal. Lalu kemudian disebut keputusan akal atau hukum akal. Yang kedua, pernyataan Allah dan Rasul atau syara, namanya keputusan syara, maka disebut hukum syara. Yang ketiga, yang ikut serta menetapkan adalah sunnatillah, adat
atau kebiasaan. Maka itu disebut kemudian keputusan karena biasa atau keputusan adat, atau lebih tegas lagi disebut hukum adat. Jadi hukum ini ada 3. Ya, hukum menghukumi tentang ada. Ada 3 referensinya. Yang pertama adalah logika akal, keputusan akal, kaharti ku akal, kemudian disebut hukum akal. Yang kedua adalah karena Allah yang merintah atau Rasul yang memerintah dan Allah Rasul adalah syara, maka keputusannya adalah keputusan syara, kemudian hukumnya hukum syara. Yang ketiga adalah kebiasaan atau sunnatillah atau adat atau keputusan adat, lalu disebut hukum adat. Cuma 3 aja. Nah, lalu hukum itu sendiri apa? Isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau tidak adakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menetapkan putih pada peci dan tidak adakan hitam dalam peci. Ini berarti peci putih. Keputusannya adalah peci putih. Ini tisu menetapkan putih ada pada tisu dan menetapkan menghilangkan hijau dari tisu. Maka ini disebut tisu putih. Jadi tisu putih keputusan setelah logika putih ada pada tisu. Nah, menetapkan putih kepada tisu, nah itu yang punya hukum. Menghukumi ini adalah tisu putih. Air bening, menetapkan bening kepada air, maka jadi air bening. Menetapkan bening kepada air, ketetapan itu namanya hukum. Mentidakadakan keruh dari air. Air ini tidak keruh. Nggak bisa dibantah. Itu keputusan yang qat'i. Mana? Karena keruh tidak ditetapkan kepada air ini. Bening, air bening. Mana hukumnya? Bening. Mana yang dihukuminya? Adalah air. Tidak keruh, mana hukumnya? Tidak keruh, apa yang dihukuminya? Adalah air. Jadi isbatu amrin menetapkan bening li amrin kepada air. Isbatu amrin menetapkan putih li amrin terhadap peci. Au nafihu anhu atau mentidakadakan hitam dari peci atau mentidakadakan keruh dari air. Itu. Terus Pasal 2 pembagian hukum. Hukum dilihat dari segi yang menetapkannya terbagi pada 3 bagian. 1. Hukum syara, karena ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 2. Hukum akal, karena ditetapkan oleh akal. 3. Hukum adat, karena ditetapkan oleh adat. Penilaian di antara 3 hukum tersebut secara berurutan adalah yang paling kuat hukum syara, lalu hukum akal, dan terakhir adalah hukum adat. Jadi apabila terjadi pertentangan di antara 3 hukum tersebut, yang wajib diambil adalah ketetapan hukum syara karena sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pasal 2 pembagian hukum. Kita sudah sedikit mengerti hukum itu ada hukum syara yang pertama, yang kedua adalah hukum akal, yang ketiga hukum adat. Hukum akal, hukum syara yang pertama yang paling tinggi, yang kedua hukum akal, yang ketiga hukum adat. Nah ini menjadi catatan penting bagi kita adalah mana yang paling kuat harus mengalahkan yang lemah. Nah, karena hukum syara yang paling kuat, maka logika akal harus dibantahkan. Hukum akal bisa membantahkan hukum adat. Jadi hukum adat ini paling lemah. Tidak boleh ketika bentrok antara hukum adat dengan hukum akal dimenangkan hukum adat. Tidak boleh.
Ini ahli sunnah nih. Ini ahli sunnah. Ataupun hukum akal dimenangkan ketika bertabrakan dengan hukum syara, itu tidak boleh. Karena keputusan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Keputusan Allah, keputusan Rasul tidak boleh ada yang bisa membantah. Keputusan Allah, keputusan Rasul tidak boleh ada yang membantah. Loh, harus rasional. Rasionalisasi Anda terbatas. Tidak bisa untuk menjangkau, menemukan sampai konkret rasional keputusan Allah. Tidak bisa. Justru disinilah letak sisi ahlus sunnah itu. Ahlus sunnah itu menempatkan keputusan Allah, menempatkan keputusan Rasul, di mana keputusan Rasul ini mengalahkan logika akal dan mengalahkan logika adat. Perhitungan akal, perhitungan adat terbantahkan. Nah, orang di sini biasanya apa? Akal lebih didahulukan. Nah, ini orang pula sipah ini. Orang pula sipah, akal lebih didahulukan. Apabila Al-Quran Allah bernyatakan, Rasul menyatakan, tetapi pernyataannya kontraproduktif dengan akal, maka yang disalahkan adalah Allah, yang disalahkan adalah Rasul, yang dihapus adalah keputusan Allah dan Rasul, yang diangkat adalah keputusan akal. Ini yang sedang berkembang hari ini. Dikembangkan lagi hari ini setelah dulu sudah habis. Sebagai contoh ada di bawah ya, nomor 1, baca. 1. Adanya surga adalah wajib menurut hukum syara, sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya, karena tidak ada yang wajib adanya selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah telah menetapkan dalam hukum syara bahwa surga itu ada. Maka kesimpulannya adalah surga wajib adanya. Ketetapan wajib menurut hukum syara seperti ini disebut wajibul wujud muqayyad oleh. Nah, contohnya yang wajib ada, yang pasti harus ada itu adalah Allah. Yang pasti harus ada itu adalah Allah. Kenapa pasti? Karena semua ini diciptakan oleh Allah. Bagaimana Allah tidak ada atau mungkin bisa ada? Ya, bagaimana Allah dinyatakan bisa ada, bisa tidak ada? Sementara makhluk ini diciptakan oleh siapa? Allah. Bumi dan langit ini adalah buatan Allah. Maka wajib ada yang membuatnya. Dan yang membuatnya tidak butuh kepada yang membuat lagi. Maka wajibul wujud hanya satu adalah Allah. Di luar Allah namanya mungkin. Semuanya di luar Allah namanya mungkin, tidak yang wajib. Termasuk surga bukan Allah, mungkin. Termasuk neraka bukan Allah, mungkin. Kehadiran kita manusia adalah mungkin. Adalah mungkin. Di bawah konteks mungkinul wujud. Bukan di dalam koridor wajibul wujud. Kita ada karena Allah yang menghendaki kita ada. Sebentar lagi Allah menghendaki kita tidak ada sudah kita. Nah, kemudian secara akal itu adalah mustahil atau mungkin wujud. Tetapi Allah menyatakan surga itu ada. Allah menyatakan neraka itu ada. Secara logika, akal menyatakan surga itu adalah mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Mungkinul wujud, karena surga bukan Allah. Tetapi syara, nah itu Allah menyatakan surga itu ada, neraka itu ada.
Nah, maka yang harus terkalahkan adalah keputusan akal. Karena syara menyatakan ada. Maka wajib bagi kita mengiktikadkan bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Lalu Anda ingin mengerti di mana surga, di mana neraka. Itu tidak penting, tidak perlu dikembangkan. Karena apa? Karena bukan urusan yang harus dimengerti oleh pikiran. Bukan urusan yang harus masuk kepada logika akal kita. Keberadaannya sudah diputuskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh di mana bentrok antara hukum syara dengan hukum akal. Hukum akal menyatakan surga neraka mungkin wujud, tetapi syara menyatakan wajibul wujud muqayyad. Kenapa disebut muqayyad? Ya karena wajib adanya karena Allah yang merintahkan. Nah, karena Allah yang merintahkan. Jadi yang tadinya mungkin wujud, tetapi Allah menyatakan terus menyatakan berubah menjadi wajibul wujud. Supaya beda dengan wajibul wujudnya Allah, maka namanya wajibul wujud di luar Allah disebut wajibul wujud muqayyad, bukan wajibul wujud yang lain. Kalau wajibul wujud Allah tanpa muqayyad, tapi kalau yang disampaikan oleh Allah namanya wajibul wujud muqayyad. Di mana ini pertentangan dua hukum antara syara dengan akal. Akal harus terkalahkan, syara harus dimenangkan. Terus. 2. Adanya hangus. Menurut hukum adat adalah wajib karena setiap yang terbakar pasti hangus. Sedangkan menurut hukum akal adalah mungkin adanya. Karena apabila Allah tidak mentakdirkan adanya hangus, api tidak akan mampu membuat hangus. Nyatanya apabila yang dibakar itu basah tidak akan hangus. Dalam hal ini ketetapannya adalah sebagaimana ketetapan hukum akal, yakni hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah semata. Namun demikian Allah. 2. Ini pertentangan yang berbeda. Tadi pertentangan antara apa? Akal dan syara. Sekarang adalah pertentangan antara adat. Pertentangan adat dengan akal. Adat ini sunatillah. Nah, ya, naon ya tisu kana caikeun baseuh teu. Baseuh. Nah, basahnya ini tis barang lamun kana caikeun pasti baseuh. Nu pastina itu adat. Kenapa? Karena setiap benda tiba heula nepi ka ayeuna lamun kana caikeun pasti baseuh. Itu pastinya bukan dari logika pemikiran. Itu bukan karena keputusan Allah. Tapi itu karena tiba heula unggal kana baseuh, unggal kana cai baseuh we gitu. Nah itu sunatillah, kebiasaan. Nah, saya minta rokok. Rokok tuh, jangan korek lah. Ini proses sunatillah kamu harus tahu. Apa itu sunatillah itu apa? Sunatillah itu sebuah proses Allah membuat sesuatu selalu ada ekses yang lain yang Allah buat. Ya, yang Allah buat. Setiap Allah membuat sesuatu selalu ada. Nah, yang menjandingi keberadaan itu terus menerus selalu berada. Ini sebagai apa? Ini api, ini apa? Ini api. Ketika Allah membuat api, ada asap. Kemudian ada arangnya. Lalu kemudian ada pergerakannya. Itu semua seperti tiba heula. Dari dulu sekali. Setiap membuat api ada asap, ada hangus, naon eta teh kurutna teh. Ada abunya. Itu seperti itu.
Ya, nah ini satu judulnya, api membakar. Judulnya apa? Api membakar. Ketika menyebut api membakar, sunatilah ini asap ada, sunatilah tutung apa? Hangus ada, sunatilah apa salah? Abunya juga ada. Itu yang disebut proses sunatilah. Selalu seperti itu. Lalu kemudian dihitung. Terus dihitung, jadilah sebuah sebuah ilmu. Dihitung. Ya, ada cahayanya, ada apa, sehingga ada kecepatan cahaya dihitung. Semuanya berawal daripada proses sunatilah. Setiap Allah nyian hujan selalu dibarengi aya mendung, selalu dibarengi dengan ada zat garam, selalu dibarengi dengan udara yang padat dan kosong. Itu selalu seperti itu. Maka kemudian karena proses selalu seperti itu dihitung. Maka bisalah membuat hujan, proses yang sama dilakukan, tetapi kadang-kadang ya tidak hujan. Ketika ditiup dengan angin. Ya. Itu seperti itu. Setiap Allah melakukan sesuatu selalu ada faktor-faktor yang mengikutinya. Nah, ini adalah proses namanya sunatilah gitu. Nah, proses sunatilah itulah yang disebut adat. Karena adat ini banyak sekali dipakai dengan bahasa lain. Ada adat budaya, ada adat akhlak, ada adat apa ya? Ya itulah. Tapi ya adat di sini itu adalah proses sunatilah. Setiap awe ditumpahkan kereneh, itu sunatilah itu. Ya, setiap kereneh. Setiap lelaki nempo memek gaceng, itu proses sunatilah. Ya, itu semua proses sunatilah. Bukan hukum akal, bukan hukum syara, tapi itu namanya hukum adat. Adat enggak weh. Setiap tidagor buncunur, ya, setiap luka aya darah, itu namanya proses sunatilah namanya. Nah, adanya hangus seperti tadi, adanya hangus, nah, menurut hukum adat adalah wajib. Pastilah mual ayah hasep, tepati-pati ayah hasep kajaba ayah, tepati-pati ayah hasep kajaba ayah sene. Maka di mana ayah hasep wajib ayah naon sene. Maka menetapkan ayah nakana hasep kusabab ayah naon sene. Nah itu wajib apa namanya? Wajib adi. Ya. Adanya hangus teh tadu tutungna. Adanya hangus menurut hukum adat adalah wajib karena setiap yang terbakar api pasti hangus. Tetapi kalau menurut hukum akal beda lagi. Nyalamun Allah ngersakeun tutung, Allah teu ngersakeun tutung moal tutung. Saha hukum akal mah kembali dikaitkan dengan kehendak Allah. Hukum akal itu ya, hukum kewajiban pasti akal itu adalah dikembalikan kepada kehendak siapa? Allah. Allah menghendaki ya, Allah menghendaki tidak ya tidak gitu. Maka keberadaannya antara dua sisi, antara iya dan tidak disebut mungkin. Lain lagi. Lamun aya benda kabakar, kudu aya hasep, wajib. Cek adat, cek akal. Kumaha Allah we. Allah merenyeun hasep, aya hasepan Allah teu nyieun mah moal. Kan seperti itu. Nah, ini dua kontroversi, beda. Menurut hukum akal mungkin, menurut hukum adat wajib. Ya tisu, karena caikeun baseuh moal. Cek naon? Cek adat, cek Allah. Cek akal. Mun Allah nyieun baseuh nya baseuh, ku Allah teu dibaseuhkeun mah nya moal baseuh. Nabi Ibrahim diduruk teu naon? Teu naon teu panaseun. Itu kan. Nabi Yunus di jero lauk teu ngapeun. Ya kan loba ulama-ulama baheula hujanan
teu basuh. Teu make jangjang bisa ngarapung. Nah itu, jadi hukum akal menyatakan itu adalah mungkin, tapi hukum adat menyatakan wajib. Nah, mana yang harus dimenangkan? Dimenangkan hukum akal. Artinya ketetapan yang harus kita itikonkan bahwa benda dibakar mungkin aya tutung, lain wajib kudu tutung. Mungkin aya hasep, lain wajib kudu aya hasep. Cek akal mungkin, tapi cek adat wajib. Kalah adat kudu nekankeun. Eta teh mungkin lain perkara anu naon, anu wajib. Kira-kira orang lamun ngojay basuh moalnya tekankeun mungkin ulah jebut basuh ulah. Sementara harus seperti itu. Mungkin aing basuh, mungkin oge aing teu naon, teu basuh. Mungkin sadaya ogenan. Nah, jadi ketepatan ya ini hangusnya yang terbakar adalah karena kekuasaan Allah semata. Jadi lain wajib tapi eta mah kersaning Allah atau mungkin. Nah geuning bukti aya Allah we eta mah ngersakakeun naon tutung, lain wajib kudu tutung. Terus baca setik dalam. Namun demikian Allah membuat hukum objektif yaitu sunnatullah. Maka apabila menciptakan hangus akan melalui proses sebagai berikut. Nah itulah geus ada diterangkeun ya. Diciptakan api, dihubungkan api dengan benda yang dibakar, dihilangkan penghalang hangus seperti basah. Kemudian Allah menciptakan hangus pada yang dibakar. Kaitan yang 4 faktor ini biasanya tidak berubah. Nah itu tidak berubah kecuali pada kejadian luar biasa atau khawariqun lil adat. Itu akan berbeda. Khawariqun lil adat berbeda. Jadi proses tidak akan berubah. Setiap hujan pasti aya naon nu hideung teh lur. Pasti aya mendung. Setiap hujan pasti aya mendung, gitu kan? Setiap isuk-isuk aya tiris, setiap ya seperti itulah, setiap kacai pasti aya naon, aya baseuh. Tah itu bunyi-bunyi akal. Namun demikian al-adatum hukamatul syar'i. Nanti kita akan bahas bagaimana proses antara kita dihadapkan dengan hukum adat dan ketika kita dihadapkan kepada hukum akal. Karena apa? Tadi contohnya, lamun urang ngajeleng ka balong kira-kira basuh moal. Nah, tapi kan kebiasaan kita tidak seperti itu. Ya, pasti urang ngajawab dan pasti naon? Pasti basuh. Nah, kenapa? Bagaimana? Saya suka ngomongnya pasti basuh. Untuk nyebutkan mungkin basuh. Seperti apa proses yang kita akan bahas nanti, ya. Kalaupun ada kacai teu basuh diduruk teu tutung, kapanasan teu panas, ya, itu namanya khawariqun lil adat. Khawariqun lil adat. Jadi lamun maneh kasep tapi teu payu wae itu khawariqun lil adat. Mun aya awewe geulis tapi teu kawin wae itu khawariqun lil adat. Hebat. Khawariqul adat itu dicari di mana-mana. Ya, orang itu mencari khawariqul adat. Bahkan disunahkan kita mencari khawariqul lil adat. Jadi para jomblo-jomblo ini tidak perlu lagi mencari yang baik karena dirinya sudah khawariqul lil adat. Selamat para jomblo. Nah, adapun perkataan kita dalam menjawab pertanyaan, ya kita kecapean ya. Itu aja sok ngarajiri.